Selamat siang saudara, salam jumpa bersama saya Hendy dan 5 rekan saya lainnya dalam liputan 6 News. Berikut berita utama terkini. Taksi merupakan kebutuhan transportasi umum yang ada di Jakarta. Berawal pada tahun 1971, Bluebird telah menjadi pelopor taksi di Jakarta. Masyarakat telah menikmati fasilitas Bluebird selama puluhan tahun. Kemunculan perusahaan-perusahaan taksi konvensional tidak menjadi tantangan berat bagi Bluebird yang telah mempunyai trademark dan top of mind bagi masyarakat. Tibalah pada tahun 2014, kemunculan taksi berbasis aplikasi online seperti Uber dan GrabCar yang menjadi saingan berat bagi Bluebird. 2 tahun berjalan, beberapa perusahaan-perusahaan taksi sudah mulai ada yang kolaps. Unjuk rasa yang terjadi pada Maret 2016 menimbulkan kegiatan anarkis hingga menimbulkan kerugian materi dan menimbulkan krisis kepercayaan kepada Bluebird. Krisis yang terjadi pada Bluebird ini akan kami rangkum dalam berita ini. Pada Selasa 22 Maret 2016, di depan gedung DPR terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan armada sopir taksi yang didominasi oleh sopir taksi Bluebird. Unjuk rasa atas regulasi pemerintah yang dirasa belum adil dan tegas terhadap ketentuan transportasi online berbasis aplikasi di Indonesia berujung ricuh dan anarkis. Beberapa tindakan kekerasan terjadi seperti penganiayaan serta perampasan harta benda. Unjuk rasa ini mengakibatkan kecaman dan kritikan masyarakat dengan masuknya kata kunci Bluebird dalam daftar trending topik media sosial Twitter secara worldwide, serta terjadinya kerugian finansial Bluebird dengan penurunan nilai saham sebesar 0,39%. Tentunya bukanlah biaya yang murah bagi Bluebird untuk mengembalikan kepercayaan serta simpatik masyarakat. Kurang lebih sebesar 7,34 miliar rupiah digelontorkan untuk reputasi perusahaan dapat kembali. Dengan adanya manajemen krisis yang harus dilakukan oleh PT Bluebird, dapat membantu mempertimbangkan luasnya komunikasi krisis dengan melalui 3 tahapan, yaitu pre-crisis, crisis, dan post-crisis. Pada tahapan yang pertama, yaitu pre-crisis, Tia selaku Senior Manager Corporate Marketing dari PT Bluebird memberikan pernyataan bahwa sebelum terjadinya demo pada tanggal 22 Maret 2016 lalu, sudah ada demo yang pertama kalinya di tanggal 14 Maret 2016 yang berjalan dengan baik dan aman-aman saja. Pada tahapan yang kedua, yaitu krisis, tahapan ini terjadi di tanggal 26 Maret 2016 saat demo penolakan transportasi ilegal terjadi dan adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pengemudi transportasi darat yang tidak hanya taksi, namun juga meliputi angkot, bajai, metro mini, kopaja, dan yang lainnya. Pada hari tersebut, banyak video dan foto yang beredar di dunia maya yang berisikan pengemudi dengan seragam biru yang dinilai anarkis. Mereka merusak mobil-mobil pribadi dan juga taksi Bluebird. Para pengemudi berseragam biru tersebut dinilai sebagai pengemudi dari PT Bluebird. Sedangkan kenyataannya, hal tersebut tidak terbukti dengan didukung oleh pernyataan dari Noni Purnomo selaku Presiden Direktur PT Bluebird. Pada tahapan post-crisis, di bulan April 2016, manajemen PT Bluebird tetap merespon dan recovery krisis dengan berbagai cara, diantaranya seperti melakukan pertemuan dengan para stakeholders, seperti kedutaan-kedutaan, corporate client, key opinion leader, bloggers, media, pihak hotel, dan mall-mall yang menjadi titik dari pangkalan Bluebird. Saya akan melanjutkan analisa terkait Bluebird dengan menggunakan 7R Crisis Management oleh Keywood dan Engelhardt. Pada tahap pertama, respon. Bluebird pada tahap ini menunjuk penanggung jawab untuk berkoordinasi dengan manajemen serta stakeholder. Tahap kedua adalah regret. Bluebird melakukan permohonan maaf dan mengkomunikasikan informasi dan fakta terkait demonstrasi. Tahap ketiga adalah resolution. Bluebird melakukan press conference, menambahkan bahwa perusahaan sedang melakukan investigasi yang mendalam dan menyampaikan bahwa ada saksi bagi pengemudi yang melanggar seruan untuk tidak berdemo. Pada tahap keempat adalah restitution. Dalam press conference, Bluebird sadar ada beberapa pihak yang dirugikan akibat demonstrasi. Oleh karena itu, Bluebird memutuskan untuk menggratiskan layanan selama 24 jam di wilayah Jabodetabek setelah aksi berlangsung dan menyediakan 15 shuttle bus gratis. Tahap 5 adalah reform. Saat press conference, Bluebird mengatakan aspirasi dari pengemudi diterima oleh perusahaan, serta mendorong pemerintah untuk adil terkait regulasi yang berlaku pada perusahaan transportasi. Selain itu, Bluebird melakukan kampanye Reimagining Bluebird sebagai bentuk keseriusan perusahaan untuk berubah. Bluebird mengunggah video di YouTube. Video tersebut diberi nama Berbenah untuk Berubah. Video tersebut berdurasi 2 menit
yang menggambarkan sejumlah pengemudi Bluebird yang ramah, sopan, dan peduli pada penumpangnya, menyesuaikan diri dengan situasi terbaru dunia transportasi. Tahap keenam adalah responsibility. Pada kampanye tersebut, CEO dari Bluebird ikut terjun langsung dan menyatakan bahwa Bluebird sedang berbenah dan mengakui kesalahannya pada kampanye Reimagining Bluebird. Yang terakhir adalah tahap ketujuh, reputation. Kampanye yang dilakukan oleh Bluebird tidak meninggalkan nilai-nilai yang sudah tertanam dan dilakukan untuk memperbaiki reputasi Bluebird itu sendiri. Combs, Devlin, dan juga Sbart memaparkan 3 tahapan krisis, yaitu pre-crisis, acute crisis, dan juga post-crisis. Menurut Register dan Larkin, manajemen krisis adalah tentang mengambil inisiatif dan mengambil kendali atas apa yang akan terjadi sebelum itu melanda suatu organisasi. Namun hal ini tidak terlihat pada Bluebird dalam menangani krisis ini. Terkait efek yang kurang memuaskan yang dihasilkan dari strategi krisis public relation Bluebird, dapat dikatakan bahwa ada beberapa kesalahan pada tindakan Bluebird dalam menangani krisis yang memperlihatkan bahwa Bluebird memiliki persiapan yang kurang matang pada preventable crisis yang seharusnya dapat ditangani lebih dini. Pada tahap acute crisis, situasi krisis tidak dapat dikelola secara baik oleh Bluebird. Oleh sebab itu, Bluebird perlu meminimalisir akibat krisis dan juga mengisolasi krisis agar tidak meluas. Pengumuman resmi yang disampaikan oleh Direktur Bluebird kepada para pengemudi mereka rupanya juga tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya unjuk rasa anarkis. Selanjutnya, unjuk rasa anarkis itu memicu kemarahan netizen. Akibatnya keywords Bluebird menjadi trending topic worldwide di Twitter pada 2016 lalu. Sejumlah netizen pun juga mengubah nama Bluebird menjadi Angry Bird untuk menunjukkan sikap tidak simpatik mereka terhadap Bluebird. Pada tahap post-crisis, selain strategi pengurangan respon krisis, PR Bluebird juga menggunakan strategi pembangunan respon krisis dengan cara memberikan kompensasi berupa layanan taksi regular Bluebird gratis yang diberikan kepada para pelanggan selama 24 jam. Kompensasi layanan taksi Bluebird gratis yang diberikan oleh Bluebird Group dinilai tidak cukup efektif untuk menyelamatkan reputasi dari organisasi pasca krisis ini. Hal ini justru memancing respon netizen, terutama di Twitter dengan hashtag percuma gratis. Strategi pembangunan kembali dengan cara pemberian kompensasi tidak selalu dapat diterima dan tidak selalu menyelamatkan reputasi dari sebuah organisasi. Bila kompensasi yang diberikan organisasi tidak benar-benar diperlukan oleh stakeholder, maka strategi ini dapat memperburuk situasi pasca krisis. Menurut kami, langkah yang harus dihadapi dalam krisis yang disebabkan oleh karyawan dalam perusahaan dengan merujuk pada Edward Devin. Dalam bukunya, Crisis Management Planning and Execution terdapat 4 langkah pertanggungjawaban oleh Crisis Management Team. Yang pertama adalah screening, mengidentifikasi di mana akar permasalahannya. Dari sini Bluebird akan mengetahui siapa yang berperan penting menghadapi krisis ini yang terjadi pada karyawan. Bluebird itu sendiri yang menyebabkan reputasi perusahaan menjadi rusak, sehingga yang berperan menghadapi masalah ini adalah Head of Human Relation untuk mengatasi permasalahan pada karyawannya, dan Head of Public Relation mengatasi permasalahan pada reputasi Bluebird. Yang kedua, alih-alih memberikan izin karyawannya untuk demonstrasi dengan tidak anarkis, seharusnya Bluebird mencari tahu apa yang terjadi hingga karyawannya melakukan demonstrasi, sehingga Bluebird dapat memberikan solusi untuk kesejahteraan para karyawannya serta menjaga reputasinya. Untuk selanjutnya, mendapatkan informasi, Bluebird dapat mengkonstruksi apa yang terjadi pada publik dan stakeholder. Hal ini dilakukan agar berita ini tidak digoreng oleh media. Namun sebelum feedback diberikan, Bluebird harus menentukan spokesperson yang akan memberikan keterangan pada pers, yaitu Head of Human Relation. Divisi ini dapat memberikan keterangan pers terkait mengapa hal itu bisa terjadi untuk klarifikasi masalah. Kemudian memberikan pernyataan apa langkah terbaik yang diambil untuk perusahaan juga karyawannya. Dan yang terakhir, Bluebird harus memikirkan langkah apa yang harus ditempuh untuk kestabilan perusahaan yang juga mensejahterakan karyawannya. Permasalahan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan Bluebird yang disebabkan adanya pesaing, yaitu ojek online yang lebih murah namun kualitas dan pelayanannya sama. Jika Bluebird tetap fight untuk melawan pesaingnya, tentu Bluebird akan kalah. Akhirnya Bluebird bekerja sama dengan pesaingnya, merger dengan ojek online. Jika sudah bersatu antara dua kubu yang sebelumnya berseberangan, masyarakat akan lebih tenang karena kemungkinan besar insiden buruk tidak terulang kembali serta dapat mengembalikan reputasi baik di mata masyarakat, dan Bluebird tetap survive dalam bisnisnya. Demikian liputan 6 News terkini, kami dari pembawa berita 6 News. Salam LSPR.